Assalamualaikum Sobat Jelajah Jakarta. Tahu nggak, pada tahun 2021 sampah plastik di perairan Indonesia menduduki peringkat kelima di dunia. Waduh. Tapi alhamdulillah sampah plastik yang mencemari perairan Indonesia mulai dari aliran sungai hingga bermuara ke laut ini mulai menurun pada akhir tahun 2023. Meski menurun, hal tersebut tidak membuat kita puas karena target sesungguhnya adalah sungai atau kali di Indonesia ini harus bebas sampah. Masa nggak bisa sih? Episode hari ini saya mau ajak Anda melihat sebuah kapal pembersih yang dimiliki oleh UPS Badan Air DLH Jakarta asal Belanda yang berada di Cengkareng Drain, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara ini. Namanya kapal Interceptor 001. Kapal pembersih sungai ini merupakan hasil kerjasama dengan organisasi non-profit bernama The Ocean Clean Up. Ya, untuk alat Belanda ini di Indonesia saat ini 2 unit sih. Satunya di Jakarta Utara ini dan satunya Cisadane. Kalau yang di Thailand ada, terus di Malaysia ada, di Vietnam ada 2 unit per negara untuk saat ini, untuk se-Asia. Kalau keluaran mesin di Indonesia ini keluaran pertama, jadi Interceptor 001. Sobat Jelajah Jakarta, kapal Interceptor di Cengkareng Drain ini pertama kali diluncurkan pada tahun 2018. Menurut Bang Marjuki, Interceptor ini merupakan bagian akhir dari penangkapan sampah-sampah yang lolos dari sekatan-sekatan di sepanjang kali ini. Artinya, sampah-sampah yang ditangkap di kapal Interception ini adalah sampah sisa. Dibilang bermanfaat, ya cukup bermanfaat. Tapi di samping bermanfaat itu, karena di sini kan udah bagian akhir dari penangkapan dinas kita. Di atas sana kita masih punya banyak sekatan seperti kayak di PIK 2 ya, rumah sakit di Ilang Laut, di Grisenda dan seterusnya. Jakarta Barat itu banyak sekat-sekatan dari kita. Jadi untuk alat ini hanya untuk sisa sampah-sampah kecil, mungkin ya sampah besar karena arus kencang molos dari sekatan kita, mungkin nyangkut di sini. Kalau untuk ke bagian ke lautnya sih untuk saat ini alhamdulillah sangat steril lah. Sobat Jelajah Jakarta, Bang Agus dari UPS Badan Air DLH Jakarta yang kebetulan piket saat jelajah Jakarta meliput kapal Interceptor ini menjelaskan proses kerja alat dari Belanda ini. Oh iya, selain Bang Agus yang juga bertugas pagi ini adalah Bang Oga. Sekarang yuk kita simak baik-baik. Ya pertama kalau ini kan kita kan di sini sampahnya kadang nggak langsung masuk nih. Nah kita dorongin dulu karena di sini mulutnya nggak terlalu lebar. Sobat Jelajah Jakarta, sebagaimana penjelasan Bang Agus bahwa masih ada proses manual, yakni mendorong sampah ke dekat mulut Interceptor. Begitu sampah-sampah sudah cukup, maka sekarang Bang Agus menuju ke panel yang berfungsi untuk menghidupkan mesin Interceptor. Oh iya, sampah-sampah yang masuk ke kapal Interceptor ini diarahkan oleh Interceptor Barrier. Ini Sobat Jelajah Jakarta. Jika di sungai atau kali, teman-teman UPS Badan Air menggunakan penyekat dari HDPE. Kalau di Ciliwung Drain ini, kapal Interceptor 001 paket dengan Interception Barrier. Ini buat nyalain listrik compare. Ini tombol naik, ini tombol turun. Pusat listriknya mah di sini. Nih, panel. Ini nyambungin tenaga surya kemari semua nih. Panelnya di atas semua. Nah, ini sistem kontrolnya. Banyak tombolnya. Setelah panel dinyalakan, barulah mesin Interception bergerak seperti ini Sobat Jelajah Jakarta.
sampah-sampah ditampung ke keranjang yang sudah disiapkan oleh Bang Oga. Sebagaimana diungkapkan oleh Bang Marjuki sebelumnya, bahwa kapal interceptor ini merupakan bagian akhir penangkapan sampah. Meski begitu, dalam sehari jika musim penghujan tiba, sampah-sampah yang ditangkap di kapal interceptor ini bisa capai 2-3 kubik per hari. Namun jika tidak musim penghujan, paling sampah hanya ditangkap 1 kubik per hari. Kita di sini kalau musim seperti penghujan ini, kalau arus dari atasnya kencang itu lumayan, kira-kira 2 atau 3 kubik per hari. Kalau musim kemarau itu mungkin lebih sedikit karena arus dari atasnya pelan dan dari lingkungan warga juga hujan tidak ada, jadi lebih sedikit pendapatnya. Mungkin ya 1 hari itu 1 kubik. Setiap pengerjaan itu kita selesai ditimbang, hasilan kita berapa, 1 tris itu berapa kilo, jumlah berapa per harinya berapa tris, itu timbang. Untuk pengangkutan kemungkinan ya begitu kayak tadi, tergantung curah hujan. Semakin dia dari atas hujan lebat, kita mungkin ya 2 hari sekali atau 1 hari. Kita ada armada carry. Kalau lagi banyak sampah kita ada tipper dari Dinas Lingkungan Hidup itu. Sobat Jelajah Jakarta, kapal interceptor ini tidak memerlukan bahan bakar yang berpolusi dan mahal. Karena kapal interceptor ini menggunakan tenaga surya. Dengan demikian, kapal pembersih sungai ini punya biaya operasional yang efisien dan kebutuhan tenaga kerja yang minimal untuk aktivitasnya. Bang Agus mengajak saya melihat langsung panel tenaga surya yang ada di atap kapal interceptor ini. Nah, ini panel surya tempat untuk mengalirkan listriknya. Dia nampung terus dialirkan. Kita ada jadwal pembersihannya seminggu sekali, setiap hari Kamis. Sobat Jelajah Jakarta, setiap hari personil yang bertugas di kapal interceptor ini berjumlah 3 orang. Jika kebetulan sampahnya banyak, personil akan ditambah sesuai kebutuhan. PJLP di sini sementara ini kita pakai 3 personil. Kemungkinan ya kalau lagi banyak sampah kita tambah lagi dari atas. Ya kalau mau jam kerja kita apel itu 7:30. Setelah apel kita langsung meluncur ke lokasi, setelah terima sama penjaga malam di sini. Lalu kita bekerja jam 8 sampai jam 11 istirahat. Jam 1-an kita masuk lagi dan 3:30 kita foto selfie sama petugas malam. Lalu kita kirim plasmen lagi, apel, pinjer itu. Sobat Jelajah Jakarta, demikian penjelajahan saya ke Ciliwung Drain, di mana lokasi tempat kapal interceptor yang menjadi saringan sampah terakhir atau sampah sisa yang lolos. Semoga konten ini bermanfaat dan informatif sehingga Anda jadi tahu Indonesia memiliki kapal pencegah sampah ke laut yang cuma ada 2 unit ini. Sampai jumpa di episode Jelajah Jakarta selanjutnya. Salam persatuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.